Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Marisesa dari kelompok 8 dan anggota yang lain yaitu Fadil Rizky Nurfitanto, Faisal Lutfi Gatriadi, Muhammad Rizal Kowi Al-Aziz, dan Zevanya Lois Rika Sugiarto. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu yang pertama ada perkenalan, kemudian ada QNX Neutrino, kemudian ada Huawei Lighthouse dan Chef RTOS. Ya, sistem operasi pada dasarnya adalah manajer sumber daya yang mengelola semua sumber daya yang tersedia di dalam sistem komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi. Yang pertama ada single user single tasking, kemudian yang kedua ada single user multitasking, yang ketiga multi user, dan yang terakhir adalah real time. Kemudian ada juga jenis sistem operasi waktu nyata, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada hard real time, kemudian soft real time, dan yang terakhir ada safety critical. Di sini yang pertama ada QNX Neutrino. QNX adalah sistem operasi hard real time, di mana sistem ini menyediakan aplikasi seperti multitasking, kemudian ada berdasarkan prioritas atau priority driven, kemudian penjadwalan pendahuluan atau preemptive scheduling, lalu yang terakhir ada peralihan konteks cepat atau fast context switching. Jadi QNX Neutrino RTOS adalah OS berfitur lengkap dan tangguh yang diturunkan skalanya untuk memenuhi persyaratan sumber daya terbatas dari sistem tertanam waktu nyata. Desain mikrokernel dan arsitekturnya modularnya yang sebenarnya memungkinkan pelanggan untuk membuat sistem yang sangat optimal dan handal dengan total biaya yang rendah. Kemudian cara menggunakan QNX Neutrino. Yang pertama, gunakan QNX Neutrino Runtime Environment terlepas dari jenis komputer yang menjalankannya. Dengan asumsi ada prompt system Neutrino atau login Photon menunggu input. Cara ini digunakan untuk mempelajari cara berinteraksi dengan prompt Neutrino. Kedua, menyiapkan akun pengguna, keamanan, memulai mesin Neutrino, dan lain-lain. Ketiga, asumsikan bahwa QNX Neutrino sudah terinstall dan berjalan pada komputer. Keempat, jika telah menginstal platform pengembangan perangkat lunak QNX, kemudian lihat panduan untuk ikhtisar sistem dan dokumentasi. Kemudian, kelima, sistem mungkin tidak menyertakan semua hal yang dijelaskan dalam panduan, tergantung pada perangkat lunak yang telah diinstal. Misal, beberapa utilitas disertakan dalam QNX Momentix Tool Suite, dan yang lainnya disertakan dalam Board Support Package atau BSP tertentu. Keenam, panduan online berisi tautan ke berbagai buku di seluruh rangkaian dokumentasi. Jika tidak menginstal seluruh rangkaian di sistem, secara alami akan mendapatkan beberapa kesalahan tautan buruk, seperti file tidak ditemukan. Kemudian terakhir, menonaktifkan PNP Aware OS di BIOS. Kemudian ada hardware support. Di sini QNX Neutrino mensupport perangkat keras seperti x86, ARM, Xscale, PowerPC, MIPS, dan SH4. Kemudian untuk fitur-fitur unggulannya ada untuk QNX Neutrino ini cepat dan dapat diprediksi, kemudian arsitektur sangat baik untuk sistem terdistribusi kuat, kemudian dukungan platform yang bagus, dan yang terakhir dapat sistem. Untuk scheduling, di sini QNX Neutrino menggunakan ReadyQ. ReadyQ itu di mana kita dapat menetapkan prioritas ke tingkat dari 1 hingga 63.
terlepas dari kebijakan schedulingnya. Kemudian untuk scheduling FIFO, terdapat utas yang dipilih untuk dijalankan secara sukarela maupun dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang ketiga ada scheduling round robin. Scheduling round robin ini dapat dipilih untuk dijalankan secara sukarela atau prioritas lebih tinggi serta menghabiskan waktunya. Untuk scheduling sporadik, umumnya digunakan untuk memberikan batas waktu pelaksanaan utas dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada facilities provided for synchronization. Di sini ada dua. Yang pertama, mutual exclusion locks. Mutex digunakan untuk memastikan akses eksklusif ke data yang dibagikan antara utas. Kemudian ada reader or writer locks. Digunakan ketika pola akses untuk struktur data terdiri dari banyak utas yang membaca data dan paling banyak satu utas yang menulis data. Ya, selanjutnya Huawei Lite OS ya. Apa itu Huawei Lite OS? Huawei Lite OS itu merupakan OS IoT ringan yang dikembangkan oleh Huawei, platform perangkat lunak berorientasi IoT yang mengintegrasikan sistem operasi dan middleware IoT. Huawei Lite OS ini ringan dan dengan ukuran kernel di bawah 10 KB ya, lalu mengonsumsi daya yang sangat kecil. Kemampuan ini juga termasuk platform perangkat lunak pada satu atap yang sederhana namun kuat untuk pengembang, menurunkan hambatan masuk untuk pengembangan juga. Kernel Huawei Lite OS adalah Huawei yang paling sederhana pada Lite OS. Ini terdiri dari komponen OS dasar seperti task management, memory management, time management, communication mechanism, interrupt management, queue management, event management, dan timer. Lalu selanjutnya hardware yang support Huawei Lite OS, yaitu ada seperti ARM Cortex, NXP, GD Mid Motion, Silicon, ST, dan Atmel. Selanjutnya fitur. Fitur dari Huawei Lite OS itu memiliki ukuran yang kecil, lalu konsumsi daya yang rendah, dan memiliki respon yang cepat. Lalu selanjutnya middleware konektivitas mendukung beberapa teknologi konektivitas, lalu mengundang penundaan lebih rendah, presisi yang tinggi, dan penginderaan yang cerdas. Lebih banyak protokol konektivitas lebih luas, koneksinya cerdas. Kerangka kerja yang lebih ringan dan performa lebih baik, serta aplikasi yang cerdas. Scheduling, Lite OS adalah kernel scheduling preemptif. Tugas dengan prioritas tertinggi dapat mengganggu tugas dengan prioritas rendah. Lalu priority menunjukkan prioritas eksekusi tugas yang menentukan tugas yang akan dieksekusi ketika terjadi peralihan tugas. Lalu event ya ini. Di Lite OS memiliki 32 prioritas 0 sampai 31. Prioritas tertinggi adalah 0 dan prioritas rendah adalah 31. Oke, di sini saya akan menjelaskan multitasking synchronization pada Huawei Lite OS, di mana itu ada 3 queue, semaphore, mutex. Pada queue itu struktur data yang biasa digunakan untuk antar tugas komunikasi yang menerima pesan dari tugas atau interupsi. Event itu adalah mekanisme untuk komunikasi dan sinkronisasi antar tugas. Lalu pada semaphore yaitu mekanisme untuk komunikasi antar tugas dan memungkinkan tugas untuk mengakses sumber daya sistem secara sinkron atau sumber daya kritis secara eksklusif. Lalu yang terakhir mutex, itu semafor biner khusus yang digunakan untuk memproses sumber daya bersama secara eksklusif. Sebuah mutex memiliki dua status, yaitu terkunci atau tidak terkunci. Lalu di sini kita akan membahas tentang Safe RTOS.
Apa itu SafeRTOS? SafeRTOS adalah real-time operating system yang sudah pre-certified untuk prosesor embedded. SafeRTOS merupakan resource yang sedikit tetapi memberi performa yang superior dan sudah terverifikasi. SafeRTOS diciptakan oleh WIS yang merupakan perusahaan keamanan sistem. Fakta-fakta tentang SafeRTOS. Jadi SafeRTOS itu berbasis dari FreeRTOS functional mode dengan migrasi yang simple, tidak rumit. Lalu FreeRTOS juga mendukung standar pengembangan internasional yang luas dan pre-certified IAC 61508 by TUV SUD dan ISO 26262 hasil D. Dan SafeRTOS juga termasuk dari bagian Wittgenstein Group. Lalu untuk features dari SafeRTOS itu ada 4, yaitu Ultra Low Power Mode, No Dynamic Memory Operations, Special Separation of Tasks, dan Multi-Core Device. Yang pertama pada Ultra Low Power Mode itu SafeRTOS dapat menyimpan tenaga dengan cara mematikan RTOS Tick Interrupt saat sedang idle dan sistem dibuat menjadi Power Saving Mode. Lalu pada No Dynamic Memory Operations, SafeRTOS itu tidak memerlukan alokasi memori dinamik, tetapi memberikan aplikasi untuk memberi safer RTOS pada dari memori pada saat inisiasi. Lalu yang ketiga, Special Separation of Disk. Fitur ini memberikan kemudahan pada developer untuk menambahkan separasi spesial pada setiap task. Dan yang keempat, Multi-Core Device. SafeRTOS dapat dengan cepat menyalakan sistem dan mengkonfigurasi partisi keamanan dan mengeksekut fungsionalitas keamanan yang krusial sebelum menyalakan core atau prosesor. Kemudian selanjutnya ada hardware support, yaitu di mana SafeRTOS dapat didukung pada platform-platform tertentu. Platform yang didukung oleh SafeRTOS sendiri itu sangat banyak, antara lain yaitu ada Altera, Atmel, Cypress, Infineon, Microchip, Nordic Semiconductor, NXP, Renesas, Silicon Labs, dan masih banyak lagi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari SafeRTOS, dari yang pertama, kelebihannya yaitu SafeRTOS menggunakan MPU atau Memory Protection Unit yang berguna untuk mencegah akses ke memori yang salah. Kemudian SafeRTOS ini sendiri sudah pre-certified. Sedangkan untuk kekurangan dari SafeRTOS, yang pertama, queue pesan dari SafeRTOS tidak bisa langsung digunakan di server. Kemudian penjadwalan disuspend, dan yang terakhir hanya melakukan penjadwalan preemptif. Ya, kemudian untuk metode scheduling pada SafeRTOS, itu yang pertama dapat dilihat di gambar sebelah kiri, akan memasuki tahap inisialisasi, kemudian masuk ke SX Task Start Scheduler, di mana task akan masuk dalam kondisi aktif, kemudian mengalami X Task Suspend Scheduler lagi, yang nantinya task akan memasuki kondisi suspended, yang nantinya kembali ke aktif kembali setelah melewati X Task Resume Scheduler. Kemudian selanjutnya ada sinkronisasi pada SafeRTOS. Pada SafeRTOS menyediakan implementasi antrian yang memungkinkan data ditransfer dengan aman antara tugas. Mekanisme antrian menghilangkan kebutuhan akan data yang dibagi antara tugas yang akan dideklarasikan secara global atau untuk diperhatikan oleh penulis aplikasi primitif pengecualian bersama saat mengakses data. Yang kedua, Semapur dapat digunakan untuk sinkronisasi tugas ke tugas, interupsi ke sinkronisasi tugas, dan sebagai sarana untuk tugas memberi sinyal bahwa ia ingin memiliki akses eksklusif ke data atau sumber daya lainnya. Di kasus terakhir, sementara tugas memiliki semapur,
Tugas lain, tahu mereka dikecualikan dari mengakses sumber daya yang dilindungi. Kemudian yang terakhir yaitu instalasi SafeRTOS. SafeRTOS sudah terpreprogram di dalam prosesor ROM. SafeRTOS API dapat dijadikan host aplikasi dengan hanya menambahkan file header SafeRTOS.h ke host aplikasi source file. Kemudian untuk file task initialize scheduler harus menjadi fungsi SafeRTOS pertama yang dipanggil dan hanya boleh dipanggil satu kali. Oke, terima kasih. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.